Tapi sekarang pandemi ada dampaknya nggak di karir? Banget. Duh. Sebelumnya sempat pernah mengutarakan bahwa tidak akan menikah lagi dari kegagalan yang pertama. Lalu apa yang membuat Delon akhirnya memutuskan untuk memulai dan mencoba lagi? Cuman satu, aku nggak bisa hidup seorang diri. Do re mi fa sol la si do. Oh my god. Ini bisa dua nih kita nih. Karena memang aku memiliki istri yang sangat luar biasa. Istri yang suportif banget dan support suami banget. Oke. Dan itu yang ya luar biasa lah pokoknya. Nggak ada yang kekurangan cuma satu. Oke, dan akhirnya dari Idol berhasil dan amin. Disitulah terbuka kesempatan Delon menjadi seorang penyanyi profesional, penyanyi Indonesia. Amin. Yes, tapi sekarang pandemi ada dampaknya nggak di karir? Banget. Duh. Jadi terhitung sejak Februari atau Maret gitu Kak Mary. Jadi tuh memang benar-benar semua tuh nyanyi yang bernuansa nyanyi lah itu benar-benar stop. Jadi semua ya udah sekarang online. Dan aku juga memberanikan diri sebelum pandemi juga aku memberanikan diri mengajar vokal. Iya. Nah, jadi di situ aku benar-benar new normal, benar-benar ninggalin keseharian yang biasanya aku pegang mic tuh seminggu sekali tuh pegang gitu. Ini kali ini 6 bulan 7 bulan nggak pegang mic sama sekali gitu. Jadi ya untung aja ada pembelajaran dan aku mempelajari vokal-vokal dan juga memberikan pelatihan ke orang-orang. Pelatihan kepada murid-murid. Jadi otomatis tuh kan keasah juga gitu. Ilmu aku juga keasah, terus aku nggak lupa apa yang aku punya gitu. Jadi ada bagusnya juga sih jadi guru gitu kan. Betul. Guru kan itu kan hal tanpa pamrih. Wih, aduh, kata-katanya nggak secanggih ibu ini. Aduh, enggak lah. Tapi again, maksudnya ketika kita punya talenta dan kita membagikan hal tersebut dan mengajarkan dan mengasah talenta orang lain, karena saya yakin banyak orang juga pasti kan juga ingin mengasah kemampuan bernyanyinya kan. Amin. Gitu. Iya benar-benar. Jadi salah satunya itu. Jadi aku pikir aku mau memberikan ilmu sama student murid-murid yang benar-benar niat belajar. Biasanya umur berapa tuh yang ikut vocal coach? Paling kecil pernah umur 5. Oh. Umur 5, sekarang masih ada umur 6 tahun masih ada. Oke. 6 tahun masih belajar sampai umur 80 tahun. 80. Beneran ada 80. Jadi pada saat itu aku mau perform di bulan Mei sebelum pandemi kan. Dia udah booking aku nyanyi gitu, terus dia ada gold anniversary. Jadi aku nyanyi dan si Opa ini nih minta diajarin nyanyi supaya suaranya tuh maksimal gitu. Waktu saat ulang tahun dia mau perform gitu. Pada saat itu aku ke Semarang, aku belajar, aku kasih tips dan triks apa bla 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 gitu. Akhirnya pending karena pandemi. Jadi Opa juga bahaya juga kan, umur segitu kan rawan banget untuk kena. Akhirnya ya udah stop. Ya udah, tapi merasakan sih memberikan pelatihan di umur 5 sampai umur 80 tuh jomplang banget. Oke. Tapi kan susah nggak sih untuk ngajar vokal gitu, apalagi secara online? Kalau online awal-awal susah, tapi kalau misalkan tergantung anak juga nih fokus apa enggak gitu. Kalau so far sih ada yang masih belajar sampai detik ini tuh udah hampir ke 40 latihannya. Latihan ke 40 dia masih online terus dan dia merasakan improvement yang banyak gitu dari ilmu yang aku kasih misalkan gitu. Iya. Ya memang maksudnya ini kan namanya juga orang harus berlatih ya, skill itu kan harus by effort juga, bukan hanya sekali latihan terus tiba-tiba suaranya jadi kayak Iya makanya. Jadi pada saat aku selalu bilang sama anak muridku, kalau misalkan belajar sama aku cuma 1 jam, aku kasih teori dan praktek, dan after that itu waktu yang terbanyak adalah kalian di rumah. Kalian yang ada di rumah tuh itu tuh waktunya tuh 7 kali 24 jam. 7 ya? 6 kali 24 jam. Terus minggu yang berikutnya yang ke-7 baru ketemu aku gitu. Dan itu 1 jam pula gitu.
Jadi waktu yang paling banyak adalah belajar sendiri di rumah gitu. Aku bilang kalau kita ketemu ya udah aku akan kasih pelatihan yang benar-benar maksimal. Dan jangan ada lah kata main-main lagi, harus tatap mataku. Dan ini salah satunya aku mau benar-benar memberikan pelatihan kepada Kakak Mary Riana. Wow, benar. Coba kita simulasikan ya. Jadi gimana? Boleh. Pertama-tama jangan panggil kakak loh, karena aku sebenarnya lebih muda dari Delan. Aku jadi nggak enak dipanggil kakak. Kalau mau memberikan pelatihan, aku selalu kasih basicnya. Basicnya aku selalu Jadi memberikan. semua suara itu pasti bisa bernyanyi dengan baik. Atau harus ada modal tertentu? Aku ada murid yang benar-benar susah banget untuk menggapai nada-nada yang ada di aku kasih gitu. Jadi ya ada beberapa susah banget. Tapi ada beberapa yang kesulitan di not misalkan gitu. Tapi kalau nyanyi tapi notnya kayak gitu. Do re mi fa sol la si do. Do si la so fa mi re do, misalkan gitu. Jadi aku kasih pelatihan basic dari segala basic adalah klasik. Aku akan memberikan ilmu itu tuh awal mula adalah klasik. Karena fondasi yang paling kuat untuk membangun vokal adalah klasik. Kalau udah dipelajarin klasik ini nih, kita mau ke genre apapun bisa. Karena memang ini klasik. Fondasinya, basicnya ya. Kalau membangun rumah kan nggak mungkin langsung lantai 2 gitu Kak Mary kan. Jadi harus bangun fondasi. Fondasinya itu tuh adalah klasik. Coba Kak Mary kita dengar ya. Aduh minum dulu deh. Siapa tahu bisa memperhalus pita suara. Ini nggak sesuai rencana loh. Aku tadi masih mau nanya-nanya, coba nggak apa-apa. Mumpung ada Coach Delan di sini, jadi diajarin langsung. Jadi ya itu, aku ada sama istri benar-benar mempunyai satu pemikiran. Yo, udah kita ngajar. Target tahun 2021 mudah-mudahan nih ada benar-benar tercetus sekolah musik dari Delon Vocal Course. Amin. Gitu. Disupport sama Naga Suara. Di support kedua supported by Mary Riana misalkan gitu. Itu kan keren gitu kan. Boleh kita coba. Mantep kan kalau ada pelatihan vokal gitu kan. Yuk Kak Mary coba. Nih kita akan menguatkan fondasi klasiknya. Do Kak Mary coba. Do. Karena do. Nah, do re mi fa sol la si do, mesti sama semua stabil, nggak boleh do re mi fa sol la, tapi do re mi fa sol la si do. Coba kamera, yuk 3 nafas juga nanti kita pelajarin. Weh. Ini acara apa? Aduh, deg-degan loh. Serius loh. Oke. Aku alto loh, itu tinggi banget. Yuk kita coba lah. Alto bisa kalau misalkan kita pakai support pakai perut bisa. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Oh my god. Ini bisa dua di kita nih. Udah nggak perlu pakai basic deh, langsung nyanyi aja. Ya kita juga gitu ya. Aku waktu SMP SMA sebenarnya punya grup akapela. Jadi aku emang suaranya alto, tapi nggak pernah ikut kayak basic vokal kayak la 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 gitu, nggak kayak gitu. Belum pernah ada benar-benar pelatihan vokal gitu. Yang benar-benar dilatih secara profesional enggak gitu. Berarti tapi ya suka aja nyanyi, ya biasalah anak-anak juga suka nyanyi gitu. Berarti terus otodidak. Ya paling kecuali kalau misalnya kayak ikut paduan suara simple kan nggak bener-bener vocal coach one on one kan. Iya sih, gitu. nggak private gitu ya. Private. Ya kalau ini private terus, boleh kok, aku dengan senang hati kok. Ya, pemirsa. boleh. Nanti kita lanjut ya. Tapi oke lah ya, at least ada basicnya alto lumayan lah ya. Bagus ya, oke bisa. On break my heart. Aduh tinggi banget. Enggak, suara tone kita range kita kan beda. Oke. Don't break my heart. Coba segitu. Don't break my heart. Coba. Aku nggak fokus loh ditatapin kayak gitu sama Delon. Tuh kan range kita sama. Unto this heart, to heart that you know what I want, and I know my life. Under this fear, I'm rather than pecahan suara kita. Wow, aduh. Pecah suara
Akapela memang ya udah aku cuma bisa mecah-mecah doang sih. Justru kayak nyambung-nyambung. Itu yang bahaya loh. Mecah-mecahin suara. Jadi kalau akapela dia udah kuat, fondasi suaranya dia bisa pecah-pecah kuat. Keren. Iya, kalau dulu akapela lagu How Do I. Iya. udah. Lanjut. Nanti lanjut ya. Aduh, aku jadi malu nih, tapi nggak apa-apa. Kemampuan itu harus diasah. Benar. Iya kan? Kamu boleh dan di awal kalau lagi belajar ya nggak boleh malu untuk belajar. Nah, ya itu kan? dia. Jadi kadang-kadang malunya ini lebih besar daripada niat belajarnya. Iya, tapi kalau ditonton sama jutaan subscriber agak malu juga kali ya. Kalau suara yang bagus enggak juga. Kan bagus. Gitu ya. Iya. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih. Gantian deh, Delon aja nyanyi, aku yang suara duain. Coba. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua, come on. Karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Semua terima kasih cinta. Oke, lumayan lah ya. Bagus. 6. Dapat lah 6. 3 bintang oke. 4 dong. Tim Naga Suara boleh ya. Siap udah. Lanjut. Dibikinin single, kejeduk. Langsung jeduk. Ya di Tim Naga Suara langsung Iya sih. Oh, ini sambil audisi, langsung audisi ya? Udah, nggak usah audisi, gitu. udah langsung terima kok. Udah tahu Oke. kemampuan kamu. Aduh, bisa aja. Keren ya. Bukan hanya motivator. Lanjut. Ternyata she's a singer also. Luar biasa loh. Enggak lah, just for fun, just have fun. Yang denger cuma suami juga jarang dengerin sih. Yang denger cuma diri sendiri. Sama anak. Iya, sama anak. Oke. Tapi bisa kelihatan sih you are very happy with your life right now. Amin. Sangat menikmati hidup yang sekarang. Amin. Karena memang aku memiliki istri yang sangat luar biasa. Istri yang suportif banget dan support suami banget. Oke. Dan itu yang ya luar biasa lah pokoknya. Nggak ada yang kekurangan cuma satu. Nggak ada kekurangan. Gimana ya? Iya. Bener ya, kekurangan nggak cuma satu, nggak ada kekurangan. Iya benar, jadi nggak ada kekurangan bener. Gimana awal pertama kali ketemu sama Aida? Mau dibahas? Dikenalin teman. Pada saat itu, waktu itu aku kan drop waktu before that gitu. Pada saat itu ketok palu dan akhirnya aku menemukan tambatan hati lagi yang baru gitu pada saat itu. Oke, sebelumnya sempat pernah mengutarakan bahwa tidak akan menikah lagi dari kegagalan yang pertama. Lalu apa yang membuat Delon akhirnya memutuskan untuk memulai dan mencoba lagi? Cuman satu, aku nggak bisa hidup seorang diri. Pada saat itu mungkin emosional ada dalam pikiran. Wah, nggak mau, karena apa? Aku kalau satu ya satu. Kehilangan aku kejar, dia nggak mau lagi ya udah. Ya kan, bahkan dia gugat misalkan gitu. Pada saat itu ya udah nasi sudah menjadi bubur, udah lewat. Akhirnya ya aku ngerasain jalan sendiri, jalan sendiri. Kenapa ya? Hidup ini hampa. Dan akhirnya aku nggak bisa, aku memutuskan dan aku bilang sama diri sendiri, I cannot live by myself. Aku harus kan ada Tuhan bilang tidak baik manusia hidup seorang diri. Yeah. Dia harus mempunyai pasangan supaya merasakan kebahagiaan. Iya. Jadi pastor gue. Iya. Jadi aku pikir gitu. Jadi aku pengen merealisasikan apa kata Tuhan aja sih gitu. Tidak baik manusia hidup seorang diri. Oke. Tapi bagaimana cara kamu memantapkan hati? Karena kan pasti bukan journey yang mudah ya untuk bisa mencoba sekali lagi. Dan bagaimana caranya? Pada saat itu
Aku sih nothing tulus sih, nothing tulus dalam arti kata ya kalau misalkan ada yang baik, ada yang oke, ada yang benar, ada yang support, ada yang terima apa adanya. Ya kemungkinan besar juga statusnya sama dengan aku misalkan gitu. Dia juga pernah, aku pernah gagal, dia pernah gagal misalkan dalam ikatan pernikahan gitu ya. Yang paling pas ya ini gitu. Jadi sejak itu kan aku ke kiri mencari yang paling cocok, kok nggak ada gitu. Sosok seperti ibu ini nggak ada juga gitu di dunia. Cuman satu seorang dimisalkan gitu. Terus aku cari-cari akhirnya ketemu namanya Aida ini gitu. Dan ini this is yang paling maksimal cocoknya gitu. Saling melengkapi. Melengkapi dan mengerti. Dan gitu. mengerti. Gitu. Saling menerima. Saling menerima. Karena dia orang Jawa, menerima gitu. Kan tadi Delon sempat bilang, maksudnya kalau Delon sendiri kan juga sudah pernah gagal di pernikahan sebelumnya. Aida pun juga sebelumnya pernah gagal di pernikahannya. Nah sekarang apa yang dilakukan berbeda sehingga yang sekarang ini bisa berhasil? Kita saling terbuka, terus mikirnya adalah kita mau hidup bersama sampai tua. That's it. Aku cuma bilang sama dia, kita mau berapa tahun lagi sih? Di Alkitab tuh cuman 75 apa 80 maksimal dalam apa umur manusia, nggak mungkin lebih. Kalau udah lebih tuh udah bonus. Kita cuma 40 tahun lagi di dunia ini, sementara banget gitu. Gue mau ngabisin masa tua. I wanna grow old with you. I wanna grow old. I wanna grow old with you. Iya, baru mau nyanyi lagunya. I wanna die lying in your arms. Gitu. Jadi aku bilang gitu. Because every time aku akan bilang seperti itu. Meskipun mungkin dia bilang gombal apa, ya namanya juga kehidupan ya kan, kehidupan berkeluarga ya harus ada gombal dikit. Kalau enggak, masa aku bilang, ih kamu bau, ih kamu jelek, tadi dia marah lagi ya kan. Meskipun bau kita bilang, kamu. Yes, betul. Gitu. Maksudnya kalau kita berbicara tentang love language, itu kan salah satunya kan adalah word of affirmation. Jadi sebenarnya dengan kata-kata itu juga bisa salah satu cara untuk bisa menunjukkan cinta kita, bukan hanya dengan perbuatan saja ya. Jadi ada bisa lewat perbuatan, ada lewat sentuhan, ada lewat ucapan gitu. So sampai bisa oke. Benar. Relain, ikhlas, berdamai dengan masa lalu seperti kamu bilang, itu juga bagus. Melihat ke depan, nikmati masa-masa yang sekarang ini, nikmati dengan kehidupan yang baru. Yang lama tendang jauh-jauh. Merit sebenarnya kalau sekarang ini aku bilang nggak gambling. Kalau dulu mungkin masih muda gambling ya. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.